Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-14 mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya Fitria Zanakumala. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi tentang analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Jadi analisis korelasi adalah studi yang membahas tentang derajat hubungan antara variabel-variabel. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis regresi, di mana analisis regresi tersebut menggambarkan hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan satu buah variabel terikat ya. Dan di sini pada analisis korelasi kita membahas tentang derajat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jadi seberapa erat hubungan antara variabel dependen dan independen itu dikaji dalam materi tentang analisis korelasi ini. Kita perhatikan bahwa ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan, terutama untuk data kuantitatif, itu dinamakan koefisien korelasi. Analisis korelasi ini dipelajari untuk mengetahui seberapa besar keeratan hubungan antara variabel X dan Y. Dengan kata lain, di sini analisis korelasi ini dipelajari untuk mengetahui seberapa besar kekuatan X untuk bisa menerangkan variabel Y ya. Koefisien korelasi dari populasi di sini lambangnya adalah rho. Dan koefisien korelasi dari sampel dilambangkan dengan R. Rumus untuk mencari rho ataupun R tersebut adalah sigma XIYI di mana I berjalan dari 1 sampai N dikurangi sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai N dikalikan dengan sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N lalu dibagi dengan akar dari sigma XI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai N dikurangi kuadrat dari sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N yang dikalikan dengan sigma YI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai N dikurangi kuadrat dari sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan N. Selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat statistik dari koefisien korelasi. Yang pertama, nilai dari R ataupun rho tersebut terbatas, yaitu paling kecil adalah negatif 1 dan paling besar adalah 1. Jadi nanti jika dalam perhitungan kalian dapatkan koefisien korelasinya itu lebih besar dari 1 ataupun lebih kecil daripada negatif 1, berarti perhitungan kalian salah ya. Di sini kita perhatikan jika R-nya 0 maka artinya tidak ada hubungan linier antara X dan Y. Yang kedua, jika R-nya ini mendekati 1 artinya hubungan linier yang positif antara X dan Y itu semakin erat. Jika kita gambarkan ya, ini misalkan garis bilangan, ini 0, 1, ini negatif 1, maka nilai koefisien korelasi yaitu R atau rho tersebut paling kecil negatif 1 dan paling besar adalah 1. Semakin ke kanan ya, semakin mendekati 1, artinya hubungan linier yang positif antara X dan Y itu semakin erat ya. Begitu juga sebaliknya nih, jika R ini semakin mendekati negatif 1, semakin ke kiri ya, berarti artinya hubungan linier yang negatif antara X dan Y ini semakin erat. Maksud dari hubungan linier yang positif itu seperti apa ya? Jadi ketika hubungan antara X dan Y itu adalah hubungan linier yang positif, maka ketika X-nya naik ya, maka Y-nya pun akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika X-nya turun nilainya, maka Y pun akan turun. Inilah hubungan linier yang positif. Untuk hubungan linier yang negatif, di sini berarti ketika X-nya naik, Y-nya malah turun ya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika X-nya turun, maka Y-nya akan naik. Selanjutnya, untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, maka di sini dibuat kriteria. Silakan nanti bisa dipahami pelan-pelan.
Jika R-nya sama dengan 0, maka artinya tidak ada hubungan ya. Tadi sudah saya jelaskan, jika R-nya 0 berarti tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antara variabel X dan Y. Jika nilai R ataupun rho-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 0,25, maka korelasi antara variabel X dan Y tersebut termasuk korelasi yang sangat lemah. Untuk yang ketiga, di sini ketika R-nya lebih besar dari 0,25 dan lebih kecil atau sama dengan 0,5, maka korelasinya termasuk korelasi cukup. Yang keempat, jika R-nya lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil atau sama dengan 0,75, maka korelasinya termasuk korelasi yang kuat. Jika R-nya lebih besar dari 0,75 dan lebih kecil atau sama dengan 0,99, maka korelasinya termasuk korelasi yang sangat kuat. Dan terakhir di sini jika R-nya tepat 1 ya, di sini R-nya sama dengan 1, maka korelasinya merupakan korelasi yang sempurna. Yang kedua, koefisien korelasi R ini tidak mempunyai satuan. Jadi misalkan variabel berat badan seperti itu ya, satuannya adalah kilogram ataupun tinggi badan yang satuannya meter misalkan. Nah, di sini koefisien korelasi itu tidak mempunyai satuan. Jadi hanya berupa bilangan saja ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang koefisien determinasi. Ini masih ada kaitannya dengan koefisien korelasi yang sebelumnya sudah kita bahas. Koefisien determinasi di sini dilambangkan dengan D, di mana D tersebut adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Di sini koefisien determinasi disebut juga sebagai koefisien penentu ya, karena 100% dikalikan dengan nilai D dari variasi yang terjadi dalam variabel dependen Y itu dapat dijelaskan oleh variabel independen X dengan adanya persamaan regresi Y atas X. Selanjutnya akan kita bahas contoh agar kita lebih mudah untuk memahami materi tentang analisis korelasi dan determinasi ini. Soal yang saya gunakan ini masih sama seperti soal yang saya gunakan pada pertemuan ke-13. Tabel di bawah ini menyajikan skor motivasi belajar matematika dan prestasi belajar matematika dari 20 siswa yang dipilih secara acak dari suatu sekolah. Di sini variabelnya adalah motivasi belajar matematika dan prestasi belajar matematika. Yang atas ini adalah skor motivasi belajar matematika masing-masing siswa dari siswa pertama sampai siswa ke-20, dan yang bawah ini adalah skor prestasi belajar matematika dari siswa pertama sampai siswa ke-20. Yang ditanyakan di sini yang pertama tentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Yang kedua, interpretasikan hasil koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Jadi pertanyaan ini merupakan kelanjutan dari pertanyaan yang ada pada soal minggu lalu. Jadi mungkin saja nanti dalam suatu soal kalian disuruh untuk menentukan persamaan regresinya, lalu dilanjutkan dengan berapakah koefisien korelasi dan determinasinya, lalu bagaimana interpretasi hasil koefisien korelasi dan determinasinya, seperti itu ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari minggu lalu. Kita lihat bagaimanakah penyelesaian dari soal ini ya. Yang diketahui adalah skor motivasi belajar matematika dan prestasi belajar matematika dari 20 siswa yang dipilih secara acak atau random ya dari suatu sekolah yang dituliskan pada tabel sebagai berikut. Jadi silakan tuliskan saja tabel yang ada dalam soal ya. Yang ditanyakan di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah koefisien korelasi dan determinasi. Yang kedua bagaimana interpretasi nilai koefisien korelasi dan determinasinya ya. Di sini kita akan bahas penyelesaiannya satu persatu dimulai dari poin yang A ya. Karena yang pertama dicari berapakah koefisien korelasinya, maka kita akan cari nih nilai koefisien korelasi yang kita simbolkan dengan R kecil seperti ini dengan rumus adalah R sama dengan sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai N dikurangi sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai N dikalikan dengan sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N dibagi dengan akar sigma XI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai N dikurangi kuadrat dari sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N lalu dikalikan dengan sigma YI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai N
dikurangi dengan kuadrat dari sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan N. Kita ingat bahwa sampel yang diambil adalah 20 orang siswa, maka N-nya adalah 20 ya. Jika kita substitusikan nilai N tersebut dengan 20, maka kita bisa tuliskan R itu sama dengan sigma XI-YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20 dikurangi sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai 20 dikalikan sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20 dibagi 20 lalu dibagi lagi dengan akar sigma XI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai 20 dikurangi kuadrat dari sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai 20 dibagi dengan N yaitu 20 lalu dikalikan dengan sigma YI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai 20 dikurangi dengan kuadrat dari sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20 dibagi dengan 20. Nah, di sini akan dibuat tabel bantu untuk mempermudah perhitungan ini ya. Jadi kita tulis dulu nih variabel motivasi belajar matematika kita simbolkan dengan X, maka di sini skor untuk masing-masing siswa kita lambangkan dengan XI ya. Di sini untuk variabel yang kedua yaitu variabel prestasi belajar matematika kita lambangkan dengan Y, sehingga skor dari mahasiswa tersebut dilambangkan dengan YI. Ini dituliskan masing-masing skornya sesuai dengan apa yang diketahui. Jadi untuk siswa yang pertama, skor motivasinya adalah 78 dan skor prestasinya adalah 85. Dan seterusnya sampai siswa ke-20. Di sini siswa ke-20, skor motivasi belajar matematikanya adalah 54 dan skor prestasi belajar matematikanya adalah 58. Kita perhatikan bahwa yang kita butuhkan yang pertama adalah sigma XI-YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Sehingga di sini kita akan kalikan masing-masing skor motivasi dan prestasi belajar matematika setiap siswa, baru kemudian kita jumlahkan ya, karena ini adalah sigma ya. Sama seperti pertemuan minggu lalu ya, kita kalikan satu persatu, berarti di sini 78 kali 85 hasilnya adalah 6.630. Untuk siswa yang kedua dikalikan juga skor motivasi dan prestasinya yaitu 60 kali 70 hasilnya adalah 4.200. Untuk siswa yang ketiga di sini 57 dikali 65 hasilnya adalah 3.705. Dan seterusnya di sini saya tuliskan untuk siswa ke-19 berarti 46 kali 50 ya. Hasilnya adalah 2.300 dan untuk siswa yang terakhir yaitu siswa ke-20 perkalian antara skor motivasi dan prestasi belajar matematikanya adalah 54 dikali 58 ya. Hasilnya adalah 3132. Setelah kita kalikan masing-masing skor motivasi dan prestasi belajar matematikanya, kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dari siswa pertama sampai dengan siswa yang ke-20. Di sini 6.630 ditambah 4.200 ditambah 3.705 dan seterusnya sampai 3.132. Hasilnya adalah 81.539. Inilah nilai dari sigma XI-YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Sigma XI berarti di sini kita jumlahkan nih seluruh nilai XI di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Ini mudah, tinggal kita jumlahkan saja nih masing-masing skor motivasi belajar matematika dari siswa pertama sampai dengan siswa ke-20. Di sini 78 ditambah 60 ditambah 57 dan seterusnya sampai 54. Hasilnya adalah 1190. Inilah sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Selanjutnya akan kita cari sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Untuk mencari sigma YI ini kita tinggal menjumlahkan saja
skor prestasi belajar matematika dari siswa pertama sampai dengan siswa ke-20. Berarti di sini kita tulis 85 ditambah 70 tambah 65 dan seterusnya sampai 58 ya. Hasilnya adalah 1320. Sehingga 1320 ini merupakan sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah sigma XI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Di sini sigma XI kuadrat berarti yang kita hitung adalah kuadrat dari masing-masing skor motivasi belajar matematika tiap siswa, baru kemudian kita jumlahkan ya. Di sini untuk siswa pertama skor motivasi belajar matematikanya adalah 78, berarti 78 kuadrat adalah 6084 ya. Untuk siswa yang kedua berarti di sini 60 kuadrat, hasilnya adalah 3600. Untuk siswa yang ketiga 57 kuadrat, hasilnya adalah 3249 dan seterusnya. Di sini siswa ke-19 berarti 46 dikuadratkan, hasilnya adalah 2116 dan terakhir siswa ke-20 54 kuadrat itu sama dengan 2916. Setelah masing-masing skor motivasi belajar matematika itu kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan ya. Berarti di sini 6084 ditambah 3600 ditambah 3249 dan seterusnya sampai 2116, lalu ditambahkan lagi dengan 2916. Hasilnya adalah 73220, sehingga inilah yang disebut sebagai sigma XI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Untuk selanjutnya di sini yang kita butuhkan adalah kuadrat dari sigma XI. Tadi sudah kita cari, di sini sigma XI itu adalah jumlahan dari seluruh skor motivasi belajar matematika ya. Diketahui sigma XI-nya adalah 1190, berarti nanti tinggal dikuadratkan saja ya. Yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah sigma YI kuadrat. Berarti di sini kita harus kuadratkan dulu masing-masing skor prestasi belajar matematika tiap siswa, baru kemudian kita jumlahkan ya. Di sini untuk siswa pertama skor prestasi belajarnya adalah 85, sehingga untuk Y1 kuadrat nilainya adalah 85 kuadrat yaitu 7225. Untuk siswa yang kedua berarti di sini 70 kuadrat, hasilnya adalah 4900. Dan untuk siswa yang ketiga di sini 65 kuadrat, hasilnya adalah 4225. Dan seterusnya sampai siswa ke-19 di sini Y19 kuadratnya adalah 50 dikuadratkan yaitu 2500. Dan terakhir pada siswa ke-20 maka nilai Y20 kuadratnya adalah 58 kuadrat ya, hasilnya adalah 3364. Setelah skor tiap siswa tersebut dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan ya. Di sini 7225 ditambah 4900 ditambah 4225 dan seterusnya sampai 3364, hasilnya adalah 92372. Inilah yang disebut sebagai sigma YI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai 20. Untuk selanjutnya di sini kuadrat dari sigma YI ya. Sigma YI di sini sudah diketahui, hasilnya adalah 1320. Berarti nanti tinggal dikuadratkan saja ya. Sudah diketahui di sini dalam perhitungan yang kita lakukan dalam tabel bantu, kita peroleh hasil ya. Di sini sigma XI di mana I berjalan dari 1 sampai 20 adalah 1190. Kemudian sigma YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20 adalah 1320. Sigma XI YI di mana I berjalan dari 1 sampai 20 hasilnya adalah 81539. Sigma XI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai 20 hasilnya adalah 73220.
dan sigma YI kuadrat di mana I berjalan dari 1 sampai 20 hasilnya adalah 92.372. Maka di sini kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus R yang telah kita substitusikan nilai N-nya yaitu 20 ya. Kita perhatikan, tinggal kita substitusi saja nih nilai sigma XI YI yaitu 81.539, nilai sigma XI yaitu 1190, nilai sigma YI-nya adalah 1320, di sini N-nya 20 ya. Kemudian sigma XI kuadrat yaitu 73.220. Kuadrat dari sigma XI berarti di sini kuadrat dari 1190 dan di sini sigma YI kuadrat hasilnya adalah 92.372 serta yang terakhir di sini kuadrat dari sigma YI yaitu kuadrat dari 1320. Kita sederhanakan apa yang ada dalam pembilang dan penyebut. Di sini yang dalam pembilang ya 1190 dikalikan dengan 1320 hasilnya adalah 1.570.800 ya. Kemudian kita sederhanakan juga apa yang ada dalam penyebut. Jadi kita hitung kuadrat dari 1190 hasilnya adalah 1.416.100. Kemudian yang di kanan ini kuadrat dari 1320 hasilnya adalah 1.742.400. Selanjutnya kita sederhanakan lagi nih untuk bilangan yang ada dalam pembilang dan penyebut. Yang dalam pembilang di sini 1.570.800 dibagi 20. Hasilnya adalah 78.540. Yang lain tetap ya. Kemudian yang di penyebut di sini 1.416.100 dibagi 20. Hasilnya adalah 70.805. Dan 1.742.400 kita bagi dengan 20, hasilnya adalah 87.120. Kita sederhanakan lagi yang ada dalam pembilang. Di sini 81.539 dikurangi 78.540, hasilnya adalah 2.999 dibagi dengan akar. Di sini kita sederhanakan lagi, ini pengurangan ya, bisa kita kurangkan 73.220 dikurangi 70.805, hasilnya adalah 2.415. Dan di sini 92.372 dikurangi 87.120, hasilnya adalah 5.252. Untuk yang berada dalam penyebut di sini kita bisa sederhanakan lagi. Jadi 2.415 kita kalikan dengan 5.252, hasilnya adalah 12.683.580 ya. Kemudian kita akarkan nih apa yang ada dalam penyebut yaitu 3.561,40141 sehingga nilai R adalah 0,84208424. Setelah kita dapatkan nilai R, maka selanjutnya bisa kita cari nilai-nilai dari koefisien determinasinya yang kita simbolkan dengan D. Kita ingat bahwa jika kita akan mencari koefisien determinasi, maka kita tinggal mengkuadratkan saja koefisien korelasinya ya. Jadi di sini D sama dengan R kuadrat. Tadi R-nya adalah 0,84208424. Maka dikuadratkan hasilnya adalah 0,709105867. Di sini interpretasi dari hasil koefisien korelasi dan determinasinya, kita ingat bahwa dari poin yang A ya, kita dapatkan R-nya adalah 0,84208442. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa hubungan antara variabel X-nya yaitu motivasi belajar matematika dan variabel Y-nya yaitu prestasi belajar matematika itu termasuk hubungan yang sangat kuat ya, karena R ini didapatkan tadi 0,84208442. Selanjutnya interpretasi dari hasil koefisien determinasi di sini didapatkan dari poin yang A. Hasil dari koefisien determinasinya adalah 0,709105867. Sehingga di sini jika kita kalikan 100% dengan nilai dari koefisien determinasi tersebut akan sama dengan 100% dikali 0,709105867. Sehingga hasilnya adalah 70,910586,7% ya.
yang berarti besarnya perubahan prestasi belajar matematika itu 70,91058667% dipengaruhi oleh perubahan motivasi belajar matematika. Sedangkan sisanya yaitu di sini 100% dikurangi presentase yang tadi ya, di sini 70,91058667, maka hasilnya adalah 29,08941333%. Itu ditentukan oleh faktor lain. Di akhir perkuliahan di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Inilah akhir perkuliahan statistika pendidikan. Jadi sudah lengkap 14 pertemuan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.